Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini kita telah dihebohkan dengan munculnya hacker Bjorka, yang mana tidak hanya kalangan tertentu, tetapi dari pihak pemerintah sendiri cukup kalang kabut dalam menghadapi hacker Bjorka ini. Dan pemerintah sendiri meminta kita untuk melindungi data pribadi kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah mungkin kita bisa melindungi data pribadi kita dari serangan para hacker? Jawabannya, kalau melihat sistem yang ada di Indonesia saat ini, kemungkinan besar kita tidak akan bisa untuk menjaga data pribadi kita masing-masing, karena memang data pribadi kita itu sudah tersebar di mana-mana dan kita tidak tahu data pribadi kita bobol atau jebolnya di mana ya. Sebagai contoh, ketika putra-putri kita masuk mendaftar sekolah mulai dari TK misalnya, SD, pada saat itu kita diminta untuk menyerahkan fotokopi kartu keluarga. Nah, untuk diupload ke dalam sebuah sistem yang sekarang ini di dalam pendidikan itu namanya adalah data dapodik. Data yang seharusnya terintegrasi ya, mulai dari kita awal masuk sampai dengan kita selesai tahap pendidikan, misalnya tingkat SLTA atau bahkan ke perguruan tinggi. Nah, data yang kita minta itu kan kemudian diupload ke dalam sistem, sehingga data kita pertama saja kita sudah menyerahkan dua data berupa fisik ataupun non fisik. Nah, data non fisik ini kalau misalnya pihak sekolah tempat kita menyerahkan data tersebut tidak bisa menjaga dengan baik, maka kemungkinan data tersebut bisa bocor. Atau misalnya ada oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak amanah, maka dia bisa saja menjual data tersebut kepada pihak lain ya. Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mencari data, terutama fotokopi kartu keluarga ya, dan keperluannya sangat banyak sekali ya, apalagi di zaman saat ini yang serba memanfaatkan NIK dan kartu keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya ketika anak-anak kita masuk SD, kemudian kita terus diminta lagi fotokopi kartu keluarga. Nah, seharusnya ketika itu sudah, maka SD tidak perlu karena data itu seharusnya terintegrasi ya. Nah, tapi kenyataannya setiap siswa yang masuk ke jenjang SD selalu diminta lampiran fotokopi kartu keluarga. Kemudian diupload lagi ke dalam sistem data dapodik. Dan ini sudah berulang ya. Nah, kemudian nanti anak-anak kita, putra-putri kita udah lulus dari SD, kemudian mereka masuk ke jenjang SMP. Nah, di sini mereka diminta lagi sebagai syarat untuk masuk ke SMP, salah satunya adalah mengumpulkan data fisik kartu keluarga. Nah, fotokopi kartu keluarga ini akan disimpan di sekolah, kemudian diupload lagi di data dapodik. Dan ini terjadi seharusnya ketika SD udah, maka SMP tidak perlu lagi. Karena data dapodik itu kan satu data. Nah, dan ini yang terjadi. Nah, kemudian ketika lulus anak kita SMP, kemudian melanjutkan ke SMA, dan ini terjadi pada saya secara pribadi. Nah, kemarin anak saya daftarkan ke salah satu SLTA, kemudian diminta lagi syaratnya fotokopi kartu keluarga. Dan saya mau tidak mau mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dan itu wajib, tidak bisa ditolak. Karena ketika kita tidak upload, karena daftaran secara online, saya tidak upload kartu keluarga, maka proses pendaftaran tidak akan bisa terlaksana. Jadi mau tidak mau saya harus upload lagi. Nah, kemudian setelah diupload selesai, kemudian nanti ada pemberkasan lagi, data fisiknya dikumpulkan lagi. Coba bayangkan saya, ketika anak saya sudah sampai ke SMA, saya 4 kali mengumpulkan data fisik maupun non fisik ke pihak sekolah. Nah, kalau misalnya pihak sekolah tidak bisa menjaga baik yang secara offline data fisik ataupun online, maka terjadilah kebocoran data pribadi saya dan keluarga. Ini baru kita menghadapi data yang kita serahkan kepada pihak sekolah. Itu urusan sekolah.
Belum data kita yang tersebar di luar sekolah ya. Nah ini, tadi saya sampaikan kalau misalnya pihak sekolah tidak bisa menjaga data ini, atau ada misalnya oknum di sekolah tersebut, pegawainya misalnya menjual data fisik tersebut kepada orang lain atau membuang secara sembarangan, maka terjadilah kebocoran data kita ya. Sebagaimana yang pernah kita lihat di media sosial, ada ibu-ibu pedagang kemudian dia membungkus dagangannya dari kertas fotokopi kartu keluarga. Coba bayangkan dari mana dia dapat kartu fotokopi kartu keluarga bisa dijadikan bungkus makanan. Ini kan sangat berbahaya sekali. Belum lagi kalau misalnya di dalam kehidupan masyarakat kita, ketika ada misalnya pendataan dari ketua RT untuk mendata warganya, diminta lagi fotokopi kartu keluarga. Kemudian ada bantuan. Nah, dulu saya pernah menjabat sebagai ketua RT, kemudian dari pemerintahan karena ada bantuan BLT, maka syarat untuk mengambilkan BLT, warga diminta lagi mengumpulkan fotokopi kartu keluarga. Nah, jadi kita ini menyerahkan fotokopi kartu keluarga kita sudah tersebar kemana-mana. Belum lagi kalau misalnya mendekati pemilu, dari tim sukses, dari partai mana-mana meminta fotokopi kartu keluarga. Belum dari KPU meminta fotokopi kartu keluarga. Dan itu terus menerus diminta fotokopi kartu keluarga. Pertanyaannya, apakah mungkin kita bisa menjaga data kita yang tersebar kemana-mana tersebut dari kebocoran? Saya rasa hal itu adalah hal yang sangat-sangat mustahil sekali. Karena sistem kita yang kurang baik. Baik itu data kita secara offline ataupun data kita yang terupload, tersimpan di sistem online. Nah, sehingga ketika data kita bocor atau jebol, kita tidak tahu data kita ini jebolnya di mana, ya. Karena yang menyimpan data kita tidak hanya Dukcapil ya, tapi KPU, RT, sekolah, dinas sosial, dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang sangat penting sekali bagi kita, bagaimana kita menjaga data pribadi kita tersebut. Nah, lalu bagaimana upaya kita sekarang? Maka menurut saya adalah ketika data kita sudah tersebar di mana-mana di beberapa sistem, maka seharusnya bukan kita pribadi saja yang berupaya untuk menjaga pribadi kita, tapi bagaimana pemerintah untuk menguatkan sistem keamanan dari serangan para hacker ya. Karena memang hacker ini seperti Biziorka dan kawan-kawannya atau hacker-hacker yang lainnya, itu untuk dilakukan penangkapan sepertinya hal yang sangat mustahil sekali, karena Amerika sendiri dengan para ahli IT-nya mereka tidak akan mampu mengetahui keberadaan hacker tersebut. Karena hacker itu sendiri mereka bisa saja melakukan manipulasi akun ya. Dan saya yakin para hacker tidak akan menggunakan akun asli mereka untuk melakukan kejahatan di dunia maya atau melakukan pencurian data ya. Sebagaimana kita ketahui sendiri bahwa Biziorka sendiri dia berupaya untuk beli akun orang lain. Sehingga ketika ada upaya untuk penangkapan terhadap hacker ini, maka kemungkinan besar yang ditangkap adalah bukan hacker yang sesungguhnya. Nah, karena hacker ini mereka selalu menggunakan anonim ya. Kemudian mereka hacker ini dengan kemampuan IT mereka bisa saja memalsukan tempat atau lokasi mereka. Sehingga ketika pihak cyber mendeteksi tempat dia upload bisa saja di Indonesia padahal orangnya berada di luar negeri. Nah, ini yang saya bilang, ketika adanya upaya penangkapan terhadap hacker, maka yang berbahaya adalah orang-orang yang tidak tahu menahu tapi akunnya digunakan oleh hacker. Misalnya saja hacker mencuri data, misalnya dapat data, kemudian dia buat akun dengan data yang dia curi, maka ketika terdeteksi ya, yang pertama itu adalah identitas orang yang datanya yang dicuri.
Nah, kemudian untuk IP, kemudian lokasi, hacker bisa saja melakukan pemalsuan, dan ini tidak bisa untuk dideteksi ya. Walaupun terdeteksi, maka kemungkinan yang dideteksi adalah orang lain yang memang bukan hacker ya. Kita hanya berharap agar data pribadi kita tidak lagi sembarangan kita berikan kepada orang lain. Kemudian kita pun jangan sekali-kali membuat akun, kemudian akun kita jual kepada orang yang tidak kita kenal ya. Atau bahkan orang yang kita kenal pun jangan, karena khawatirnya akun kita disalahgunakan, seperti misalnya yang terjadi barusan ini. Salah seorang yang ditangkap dan diduga sebagai hacker Bazurka, ternyata dia sendiri menjual akunnya kemudian dimanfaatkan oleh Bazurka. Nah, seperti ini. Ini hacker-hacker itu orang-orang yang cerdas, yang IT-nya di atas kemampuan kita, sehingga mereka pun sudah tahu resiko apa yang akan terjadi ketika mereka melakukan peretasan atau penyerangan-penyerangan. Sehingga mereka tahu ya, dan mereka sudah melakukan proteksi yang akibatnya bukan pada mereka tapi secara fisik, ataupun kerugiannya berakibat pada orang yang mereka manfaatkan.